Perkenalkan, nama saya Lisna Bersumbangusong dengan NIM A1J222032 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas FKIP. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas UTS Linguistik Historis Komparatif. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu awal mula bahasa. Teori-teori timbulnya bahasa. Awal mula bahasa, asal-usul bahasa atau sejarah bahasa, tetap kabur dan kajian tentang asal-usul bahasa tidak sesemarak bidang-bidang kebahasan yang lain. Tidak terdapat bukti ilmiah yang cukup, kapan dan di mana, siapa yang memulai, dan bagaimana pula memulainya. Kesimpulan spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Para ahli bahasa setuju bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui secara bertahan asal-usul bahasa. Ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahasa yang menyampaikan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3000 SM. Perkiraan para ahli purbakala. Makhluk mirip manusia atau hominid. Kebudayaan primitif prabahasa. Manusia Pithecanthropus. Pithecanthropus dapat diartikan sebagai manusia kera berjalan tegak. Menurut Dr. Jakub, badan tegak merupakan faktor yang sangat penting untuk memungkinkan adanya saluran suara yang sesuai untuk berkomunikasi verbal. Dengan demikian, untuk memperkuat dugaan-dugaan tersebut, ada beberapa teori yang membahas mengenai hal tersebut. Teori timbulnya bahasa. Teori pertama yaitu teori tekanan sosial yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Teori kedua yaitu teori onomatopik atau ekoik atau imitasi bunyi atau gema yang dikemukakan oleh J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan objek tersebut. Objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa alam. Dengan cara ini terciptalah kata-kata dalam bahasa. Teori timbulnya bahasa. Teori ketiga interaksi, di mana teori ini bertolak dari suatu asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instintif karena tekanan-tekanan batin, perasaan mendalam dan juga rasa sakit yang dialami manusia. Teori keempat yaitu teori isyarat yang diajukan oleh Wilhelm Wundt, seorang psikologis yang terkenal dalam abad ke-10. Teori ini tentang asal-usul bahasa didasarkan pada hukum psikologi, yaitu bahwa tiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus. Max Muller mengkritik dan menolak sebab pada saat itu ia mengajukan suatu teori lain mengenai asal-usul bahasa, teori nativistik atau tipe fonetik. Pada intinya, dasar teori ini sebuah asumsi bahwa terdapat suatu hukum yang meliputi hampir seluruh alam ini. Teori kelima yaitu Jespersen menganggap bahwa bahasa manusia mulanya lebih bersifat puitis yang dikemas dalam sesuatu yang menggembirakan dan indah. Teori Jespersen ini berusaha untuk menjambati kesenggangan antara vokalisasi emosional dan ideasional. Teori keenam yaitu teori Yoheho Noire menjelaskan bahwa orang-orang dulu atau nenek moyang kita itu selalu melakukan kegiatan yang berat sehingga mengakibatkan usaha pelepasan pernapasan yang keras. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.